Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Dewi Purwati. Kali ini kita akan membahas kembali beberapa materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh dosen pembimbing, yaitu Ibu Siva Vidya Sofwan, dengan mata kuliah audit. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Bab pertama ada perencanaan audit dan prosedur analitis. Ada 3 alasan untuk melakukan perencanaan. Yang pertama, untuk memungkinkan auditor memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup untuk kondisi yang ada. Yang kedua, membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Jadi yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dengan kliennya. Nah, resiko dalam audit juga terbagi atas 3. Yang pertama, RISK. Yang kedua, Applicable Audit Risk. Dan yang ketiga, Inherent Risk. Kemudian, perencanaan audit dan perencanaan pendekatan audit. Yang pertama, ada menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis dan klien. Dan yang terakhir, melaksanakan prosedur analisis pendahuluan. Nah, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal terbagi atas 4. Yang pertama, klien baru atau klien lama. Yang kedua, alasan klien untuk diaudit. Yang ketiga, kesalahpahaman dengan klien. Dan yang terakhir, ada seleksi staf untuk perikatan dan evaluasi kebutuhan para ahli dari pihak luar. Nah, selain itu, memahami bisnis dan industri juga terbagi atas 3. Yang pertama, memahami aturan-aturan akuntansi yang khas dari industri tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, mengidentifikasi resiko dalam industri yang akan mempengaruhi resiko audit yang dapat diterima. Yang ketiga, agar dapat mengidentifikasi resiko bawaan. Kemudian, ada beberapa pemahaman bisnis dan industri klien. Yang pertama, industri dan lingkungan eksternal. Yang kedua, operasi dan proses bisnis. Yang ketiga, manajemen dan tata kelola. Yang keempat, tujuan dan strategi klien. Dan yang terakhir, ada ukuran dan kinerja. Nah, menilai resiko bisnis klien ini bisa terbagi atas 3. Yang pertama, karena gagal mencapai tujuannya. Yang kedua, kemajuan teknologi baru. Dan yang ketiga, salah saji materi dalam laporan keuangan. Prosedur analitis pendahuluan. Prosedur analitis awal. Prosedur analitis pendahuluan. Prosedur analitis awal dilakukan agar auditor dapat memahami dengan lebih baik bisnis klien. Yang kedua, prosedur yang dapat digunakan adalah dengan membandingkan rahasia-rahasia klien dengan industri atau kompetitor. Nah, prosedur analitis terbagi atas 3. Yang pertama, tahapan perencanaan. Yang kedua, pengujian. Dan yang ketiga, ada penyelesaian. Jenis-jenis prosedur analitis. Yang pertama, membandingkan klien dan data industri. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data yang sama pada tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan hasil. Yang keempat, ekspektasi klien membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor. Dan yang terakhir, membandingkan data klien dengan ekspektasi hasil menggunakan data non-keuangan. Nah, di sini juga terdapat rasio-rasio keuangan umum. Yang pertama, kemampuan membayar utang jangka pendek. Yang kedua, rasio aktivitas likuiditas. Yang ketiga, kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Dan yang terakhir, ada rasio probabilitas. Bab selanjutnya ada materialitas dan resiko. Materialitas besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saja informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut.
karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Nah, pertimbangan auditor, definisi tersebut mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan yang pertama, keadaan yang berkaitan dengan entitas, yang kedua, kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Mengapa sih konsep materialitas penting dalam audit laporan keuangan? Jadi, auditor tidak bisa memberikan jaminan bagi siapapun bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Dalam audit laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan atas asuransi. Yang pertama, bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Yang kedua, bahwa ia telah mengumpulkan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Yang ketiga, bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji materialitas karena kekeliruan dan kecurangan. Yang terakhir, konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor terbagi atas dua. Yang pertama, konsep materialitas, dan yang kedua, konsep resiko audit. Nah, ada pertimbangan materialitas. Pertimbangan kuantitatif, hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan seperti laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan. Yang kedua, total aktiva dalam neraca. Yang ketiga, total aktiva lancar dalam neraca. Yang keempat, total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Selanjutnya, ada pertimbangan kualitatif. Yang pertama, kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kecurangan. Yang ketiga, syarat yang tercantum perjanjian kredit dari bank. Yang keempat, adanya gangguan dalam tren laba. Dan yang kelima, sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Nah, ada tingkatan materialitas. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan yang dampaknya secara individu atau secara gabungan sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai prinsip akuntansi berterima umum. Yang ketiga, materialitas pada tingkat saldo akun. Yang keempat, salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Yang terakhir, konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak sama dengan saldo akun material atau besarnya saldo akun yang tercatat. Nah, bagaimana cara menerapkan materialitas? Auditor menggunakan materialitas yang pertama dalam perencanaan audit. Yang kedua, pada saat pengawasan bukti audit dalam pelaksanaan audit. Nah, auditor perlu membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Ukuran kuantitatif materialitas terbagi atas dua. Yang pertama, sampai saat ini belum ada panduan resmi yang diterbitkan oleh IAI tentang ukuran kuantitatif materialitas. Lalu, ada contoh-contoh beberapa panduan kuantitatif dalam praktik. Yang pertama, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji. Yang kedua, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji materialitas jika terdapat salah saji 0,5% sampai 1%. Yang ketiga, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1% dari pasipa. Yang keempat, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 0,5% sampai 1% dari pendapatan bruto. Kemudian ada hubungan materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan kuantitas. Bukti audit semakin rendah tingkat materialitas. Nah, selanjutnya ada resiko audit. Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagai mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah resiko audit yang auditornya bersedia untuk menanggungnya.
Jika diinginkan, tingkat kepastian 99% resiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah 1%. Kemudian ada unsur resiko audit. Yang pertama ada resiko bawaan, yang kedua resiko pengendalian, dan yang ketiga ada resiko deteksi. Kemudian ada hubungan antar resiko, ada resiko bawaan, resiko pengendalian, resiko deteksi yang menjadi resiko audit. Nah, resiko bawaan ini kerentanan asersi individual terhadap salah saja material. Lalu resiko pengendalian salah saja material tidak dapat dicegah dideteksi oleh SPI klien. Kemudian resiko deteksi salah saja material tidak dapat dideteksi dalam asersi individual. Nah, jika resiko audit laporan keuangan yang berisi salah saja material namun diberi pendapat WTP. Kemudian ada hubungan antara materialitas resiko audit dan bukti audit. Yang satu menambahkan tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Dan yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dengan tingkat materialitas secara bersama-sama. Bab selanjutnya ada audit atas pengendalian internal menurut Section 404 dan resiko pengendalian. Tujuan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendali internal entitas tersebut. Nah, tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal ada dua. Yang pertama, tanggung jawab manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas, dan tanggung jawab auditor bertanggung jawab memahami dan menguji atas pengendalian internal atas laporan keuangan. Nah, konsep pengendalian internal, konsep utama yang melandasi perancangan dan implementasi pengendalian internal terbagi atas dua. Yang pertama ada kepastian yang layak, yang kedua ada kepastian inherent. Kepastian yang layak, perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak, tetapi bukan absolut bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Sedangkan keterbatasan inherent, perbandingan internal tidak akan pernah bisa efektif 100% tanpa menghiraukan kecermatan yang diterapkan dalam perancangan dan implementasinya. Meskipun personil yang menangani sistem itu sanggup merancang sebuah sistem yang ideal, keefektifannya tergantung pada kompetensi yang tergantung pada orang-orang yang menggunakannya. Nah, kemudian ada tanggung jawab laporan oleh manajemen menurut Section 404. Manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian internal. Penilaian manajemen mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan terdiri atas dua komponen. Yang pertama, ada rancangan pengendalian internal, dan yang kedua ada efektivitas pelaksanaan pengendalian. Selanjutnya, ada tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal. Pengendalian internal yang relevan bagi auditor menurut standar audit. Yang pertama, pengendalian atas reliabilitas laporan keuangan. Yang kedua ada pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Nah, komponen pengendalian internal menurut KUSO ada lingkungan pengendalian. Yang pertama penaksiran resiko, yang kedua aktivitas pengendalian, yang ketiga informasi dan komunikasi, dan yang keempat ada pemantauan. Lingkungan pengendalian. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian. Penilaian resiko. Penilaian resiko atas laporan keuangan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai GAAP. Nah, lajurnya tuh yang pertama, kita harus mengidentifikasi resiko. Yang kedua, harus memanajemen
mengestimasikan signifikansi resiko, kemudian menilai kemungkinan terjadinya resiko itu sendiri. Selanjutnya, menggabungkan tindakan khusus yang diperlukan. Lalu, auditor akan memperoleh pengetahuan tentang proses penilaian resiko oleh manajemen. Kemudian, berdiskusi dengan manajemen, dan yang terakhir, memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menangani resiko itu sendiri. Nah, kemudian aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini, yang pertama, pemisahan penyimpanan aset dari akuntansi. Yang kedua, pemisahan otoritas transaksi dari penyimpanan aset terkait. Kemudian, pemisahan tanggung jawab operasional dan tanggung jawab pencatatan. Selanjutnya, pemisahan tugas TI dari departemen. Dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan yang baik, yang pertama itu harus dipranomori secara berurutan untuk memudahkan pengendaliannya. Yang kedua, harus disiapkan pada waktu transaksi berlangsung. Kemudian harus dirancang untuk berbagai penggunaan dan harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan penyimpanan yang benar. Sistem informasi dan komunikasi bertujuan untuk memulai mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas serta mempertahankan akuntabilitas aset terkait. Nah, untuk memahami perencanaan sistem informasi akuntansi, auditor harus menentukan yang pertama, kelas transaksi utama entitasnya. Yang kedua, bagaimana transaksi itu dimulai dan dicatat. Yang ketiga, catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya. Lalu, kemudian bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan. Kemudian ada aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Selanjutnya, memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Sebagian bagian dari prosedur penilaian risiko, auditor menggunakan prosedur untuk memperoleh pemahamannya yang meliputi pengumpulan bukti tentang rancangan pengendalian internal dan apakah pengendalian itu sudah diimplementasikan, lalu menggunakan informasi itu sebagai dasar audit terpadu. Lalu yang kedua, biasanya auditor menggunakan 3 jenis dokumen untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahamannya atas perencanaan pengendalian internal, antara lain ada 3. Yang pertama naratif, yang kedua bagan arus, dan yang terakhir ada kuesioner pengendalian internal. Menilai risiko pengendalian, auditor harus memahami perencanaan dan pengimplementasian pengendalian internal untuk melakukan penilaian pendahuluan atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian risiko salah saji yang material secara keseluruhan. Nah, ada 2 faktor utama yang menentukan. Yang pertama, integritas manajemen. Yang kedua, kememadaian catatan akuntansi. Selanjutnya, memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan merencanakan pengujian substantif. Auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan risiko deteksi yang direncanakan serta pengujian substantif terkait untuk audit atas laporan keuangan. Auditor melakukannya dengan menghubungkan penilaian risiko pengendalian dengan tujuan auditor yang berkaitan dengan saldo untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh jenis-jenis transaksi utama, serta dengan 4 tujuan audit, penyajian, dan pengungkapan. Bab berikutnya ada fraud audit atau kecurangan audit. Masalah dalam mencapai tujuan perusahaan mengganggu pencapaian tujuan organisasi, oleh karenanya menjadi wilayah kerja internal auditor, antara lain yang pertama, proses bisnis yang tidak efisien. Yang kedua, pelanggaran terhadap prosedur. Yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap kebijakan manajemen. Kemudian, ketidakpatuhan pada undang-undang dan peraturan. Selanjutnya, keterbatasan kompetensi. Dan yang terakhir ada kecurangan atau fraud itu sendiri. Selanjutnya, fraud. Fraud adalah tindakan ilegal untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang
penyembunyian kebenaran atau deceit, pemalsuan dokumen, maupun dalam bentuk pelanggaran kepercayaan. Nah, perbedaan kecurangan dengan kesalahan atau error, suatu tindakan yang tidak disengaja yang dapat terjadi dalam setiap tahap pengolahan transaksi. Sedangkan kecurangan atau fraud adalah tindakan kesalahan yang disengaja. Fraud yang pertama ada fraud triangle dengan bentuk segitiga. Yang kedua ada fraud diamond. Lalu menjadi fraud pentagon. Lalu ada fraud hexagon. Nah, fraud dalam laporan keuangan. Kecurangan dapat dilakukan melalui laporan keuangan dengan cara-cara yang pertama memanipulasi, memasukkan atau mengubah bukti transaksi dan pembukuan. Yang kedua dengan sengaja menyajikan secara keliru atau menghilangkan transaksi atau informasi penting dalam laporan keuangan. Yang ketiga dengan sengaja menerapkan standar akuntansi secara tidak benar baik dari sisi jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan. Kemudian ada tanggung jawab auditor internal berdasarkan SAS 99. SAS atau Statement of Auditing Standard nomor 99 menyatakan bahwa auditor independen bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan jaminan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik kesalahan yang tidak disengaja maupun kesalahan yang disengaja. Secara kasus SAS 99 mengajarkan kepada auditor independen untuk yang pertama, meningkatkan perhatian pada fraud dan juga meningkatkan skeptisme profesional. Yang kedua, meningkatkan intensitas diskusi tim audit. Kemudian, mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi resiko salah saji material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh fraud. Lalu membuat ringkasan hasil identifikasi fraud dan menentukan rencana tindak lanjut atas temuan fraud. Selanjutnya, mewajibkan pelaksanaan prosedur audit untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran manajemen. Lalu melakukan evaluasi hasil audit. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan fraud kepada manajemen, komite audit, dan pihak lain yang relevan. Nah, selanjutnya ada pertanggungjawaban auditor eksternal. Auditor umum atau general audit yang dilakukan untuk memberikan opini atau pendapatan atas laporan keuangan tidak didesain untuk mengungkapkan ketidakberesan. Tanggung jawab auditor eksternal untuk kegagalan mendeteksi kecurangan timbul hanya apabila tidak mentaati standar auditing yang berlaku umum berdasarkan Statement on Auditing Standard atau SAS nomor 16. Nah, selanjutnya ada occupational fraud. Kecurangan melalui penyalahgunaan jabatan. Yang pertama, menurut ASFI, yaitu penyalahgunaan aset, mempengaruhi transaksi bisnis untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan menerbitkan laporan yang menyesatkan, misalnya pelaporan lebih pendapatan atau aset, atau pelaporan kurang utang ataupun beban. Kemudian peran internal auditor. Internal auditor adalah bagian integral dari governance dan oleh karenanya harus mendukung aktivitas IRM. Aktivitas internal auditor adalah melakukan asesmen terhadap governance serta membuat rekomendasi secara tepat untuk meningkatkan proses. Yang mencakup yang pertama, mendorong penerapan prinsip-prinsip etika dan tata nilai dalam organisasi. Yang kedua, memastikan efektivitas dan akuntabilitas kinerja manajemen, komunikasikan secara efektif resiko dalam bidang-bidang kritikal organisasi serta SPI yang diperlukan untuk mengatasinya. Kemudian ada skeptisme profesional, adalah kemampuan untuk melakukan evaluasi secara kritis atas bukti dan informasi yang diperoleh. Kemampuan semacam ini sangat penting untuk keperluan asesmen risiko fraud. Dengan kemajuan TI, modus fraud bergeser dari pola konvensional ke dalam fraud melalui teknologi informasi. Auditor perlu memiliki keterampilan praktis di bidang TI sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya dalam mendeteksi fraud.
Selanjutnya, ada asesmen resiko kecurangan. Auditor perlu melaksanakan beberapa prinsip. Yang pertama, melakukan asesmen secara sistematis. Yang kedua, memprediksi potensi skema dan skenario kecurangan. Yang ketiga, melakukan asesmen resiko pada tingkat perusahaan. Keempat, melakukan evaluasi atas kemungkinan signifikan serta kesebaran kecurangan. Kemudian melakukan asesmen atas potensi terjadinya resiko. Lalu melakukan asesmen terhadap tingkat keterlibatan personalia yang relevan dengan masing-masing jenis resiko. Lalu melakukan asesmen terhadap potensi terjadinya pelanggaran oleh manajemen. Dan yang terakhir, melakukan asesmen terhadap pemutakhiran sistem pengendalian fraud pada saat terjadi peristiwa kasus. Ada ilustrasi fraud, bentuk kecurangan laporan keuangan. Yang pertama, pendapatan fiktif. Yang kedua, penyembunyian utang dan beban. Yang ketiga, penilaian aset secara tidak tepat. Yang keempat, pengungkapan atas laporan keuangan secara tidak tepat. Dan yang terakhir, hisab batas transaksi secara tidak tepat. Deteksi. Metode untuk mendeteksi ketidaktepatan, kecurangan, dan penyimpangan akuntansi. Yang pertama, analisis vertikal dan horizontal. Lalu, analisis rasio. Kemudian bisa juga dengan cara mereview, termasuk pengujian, lalu mereview atas kepatuhan terhadap ketaatan perpajakan, lalu bisa juga wawancara tertulis dengan manajemen, bisa juga dengan analisis arus kas, dan yang terakhir bisa dilakukan dengan cara diatur secara khusus. Nah, bagaimana pencegahannya? Beberapa metode pencegahan. Yang pertama, memperlakukan praktik audit internal yang independen, objektif, dan kuat. Yang kedua, memperlakukan standar etika dan integritas pegawai. Yang ketiga, pemantauan secara aktif terhadap manajemen oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam masalah komisaris. Yang keempat, penurunan peluang dan tekanan yang bisa menimbulkan kecurangan melalui laporan keuangan. Dan yang terakhir, pembatasan rasionalisasi fraud melalui training secara rutin tentang permasalahan. Kemudian ada investigasi fraud. Dalam pembuatan perencanaan investigasi fraud harus dipertimbangkan metode untuk pengumpulan data, pendokumentasian bukti, menentukan luas kecurangan, menentukan pola dan teknik kecurangan, dan yang terakhir harus evaluasi penyebab kecurangan itu sendiri. Pelaporan hasil audit. Yang pertama, melakukan identifikasi tentang jenis fraud, menuliskan hasil pertemuan fraud secara lengkap sistematis, mendukung bukti fraud dengan kebijakan, menutup laporan dengan kesimpulan, laporan hasil audit dibuat untuk mampu memberikan nilai, lalu laporan hanya berisi fakta, laporan tidak memuat atau bersifat tuduhan, lalu keputusan tentang pelaku fraud ada di tangan hakim, segera melaporkan ke senior manajemen atau dewan komisaris dan lainnya. Pelaporan hasil audit fraud. Menurut IAI, pelaporan fraud terdiri dari berbagai komunikasi lisan atau tertulis, komunikasi sementara atau komunikasi final dengan senior manajemen dan atau dewan komisaris tentang status dan hasil dari investigasi fraud. Di bab selanjutnya ada dampak teknologi informasi terhadap audit. Teknologi informasi berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kualitas proses bisnis, termasuk dalamnya proses akuntansi. Teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kualitas informasi akuntansi. Teknologi informasi dan sistem pengendalian. Pengendalian manual digantikan dengan pengendalian elektronik yang secara teoritis lebih efektif dan efisien. Kualitas pengolahan data lebih terjamin karena teknologi informasi unggul dari sisi kemampuan untuk memproses transaksi yang kompleks dalam jumlah yang besar secara efektif dan efisien. Nah, ada juga resiko penggunaan IT, kerusakan file, data, dan informasi karena rusaknya hardware ataupun software. Ada
akses atau akses online terhadap data elektronik berpotensi meningkatkan resiko akses tanpa otoritas. Lalu ada penurunan keterlibatan manusia. Kemudian reduce seperti off duties, komputer akan melakukan beragam pekerjaan secara simultan atas pekerjaan yang semula dilakukan secara manual. Lalu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Nah, di bab terakhir ada rencana dan program audit secara keseluruhan. Tahap ini merupakan fase yang penting karena pada tahap inilah dihasilkan seluruh program audit yang direncanakan auditor untuk diikuti dalam audit, yang mencakup semua prosedur audit, ukuran sampel, materi yang dipilih, dan waktu pelaksanaannya. Jenis-jenis pengujian audit. Dalam pengembangan keseluruhan rencana audit, auditor menggunakan 5 jenis pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengujian tersebut meliputi yang pertama, prosedur penilaian risiko, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, pengujian rencana atas saldo, dan ikhtisar jenis-jenis pengujian. Model prosedur audit dan risiko audit. Yang pertama, pengujian pengendalian. Yang kedua, pengujian substantif atas transaksi. Yang ketiga, prosedur analitis. Yang keempat, pengujian atas rincian saldo, yang nantinya hasilnya bukti yang tepat yang mencakup menurut GAAS. Kemudian ada prosedur penilaian risiko. Penilaian ini dilaksanakan untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substantif, dan transaksi. Sebagian besar prosedur penilaian risiko auditor dilakukan untuk memahami pengendalian. Kemudian pengujian pengendalian merupakan prosedur yang digunakan untuk pengujian efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan untuk menilai risiko pengendalian. Yang pertama, pengujian ini meliputi jenis prosedur audit, permintaan keterangan dan personil klien, menguji dokumen, arsip, dan laporan, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian, melaksanakan kembali prosedur klien. Contohnya, menyamarkan faktur pembelian dengan pesanan pembelian dan penerimaan laporan atas pembelian sebelum menyetujui pembelian invoice, memeriksa atau absensi karyawan sebelum menyetujui pembayaran uang lembur. Nah, pengujian substansi atas transaksi dirancang untuk menguji salah saji dolar atau salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Contohnya, untuk sebuah transaksi penjualan, STWT dilakukan untuk menguji apakah transaksi tersebut telah dicatat secara tepat dan diuji apakah telah di jurnal dan jumlah yang akurat dicatat pada periode yang tepat. Kemudian ada prosedur analitis. Prosedur analitis melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor, dan tujuan yang paling penting prosedur ini dalam mengaudit saldo akun adalah menemukan salah saji, memberikan bukti substantif. Pengujian rincian saldo. Pengujian rincian saldo berfokus pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Penekanan utamanya dalam sebagian besar pengujian rincian saldo adalah pada neraca. Memilih jenis pengujian yang akan dilaksanakan. Beberapa faktor dapat mempengaruhi pilihan auditor atas jenis pengujian yang akan dipilih, termasuk ketersediaan 8 jenis bukti biaya relatif dari setiap jenis pengujian, efektivitas pengendalian internal, dan resiko inherent. Kemudian ada biaya relatif. Ketika auditor harus memutuskan jenis pengujian mana yang akan dipilih untuk memperoleh bukti yang tepat dan mencukupi biaya, bukti itu merupakan pertimbangan yang penting. Jenis pengujian yang tercantum
disusun menurut peningkatan biaya. Yang pertama ada prosedur analitis yang dianggap paling murah karena relatif dan mudah dihitung dibandingkan ada prosedur penilaian risiko. Pengujian pengendalian juga melibatkan pengajuan pertanyaan atau tanya jawab. Pengujian substantif, pengujian rincian saldo. Hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Suatu pengecualian dalam pengajuan pengendalian hanya mengidentifikasi kemungkinan salah saji yang mempengaruhi nilai dolar. Pengecualian dalam pengujian pengendalian disebut deviasi pengujian pengendalian. Lalu auditor kemungkinan besar yakin bahwa ada salah saji mata uang yang material dalam laporan keuangan apabila deviasi pengujian pengendalian dianggap sebagai deviasi yang signifikan. Auditor kemudian harus melaksanakan pengujian substantif atas transaksi atau pengujian rincian saldo untuk menentukan apakah salah saji mata uang yang material telah benar-benar terjadi. Trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Ada trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Selama tahap perancangan, auditor memutuskan apakah akan menilai risiko pengendalian di bawah maksimum. Dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit. Standar auditing mengakui bahwa jika ada sejumlah besar bukti audit dalam format elektronik mungkin tidak praktis atau mungkin untuk mengurangi risiko deteksi hingga tingkat yang dapat diterima dengan hanya melakukan pengujian substantif. Bauran bukti. Memilih jenis pengujian mana yang akan digunakan dan seberapa ekstensif pengujian itu harus dilaksanakan dapat sangat bervariasi di antara audit dengan tingkat efektivitas pengendalian internal dan risiko inheren yang berbeda. Perancangan program audit. Umumnya, audit mendesain sebuah audit program dalam 3 bagian. Yang pertama, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas. Yang kedua, prosedur analitis substantif untuk keseluruhan siklus. Yang ketiga, pengujian rincian saldo untuk kas, piutang usaha beban piutang tak tertagih, penyisihan untuk piutang tertagih, dan piutang usaha rupa-rupa. Prosedur analitis. Pengujian substantif seperti audit piutang usaha biasanya lebih berfokus dan lebih ekstensif ketimbang yang dilakukan sebagian dari perencanaan. Pengujian rincian saldo. Untuk merancang prosedur audit pengujian rincian saldo, auditor menggunakan metodologi yang berorientasi pada tujuan audit berkaitan dengan saldo. Program audit ilustratif seringkali terkomputerisasi. Bentuk yang paling sederhana dalam mengetik program audit pada pengolahan kata dan penyimpanan dari 1 tahun ke tahun berikutnya untuk mempermudah pengubahan serta pemutakhiran. Ikhtisar proses audit. Fase 1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit. Fase 2. Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengajuan substantif atas transaksi. Fase 3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Fase 4. Menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.